Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini, sebuah film bergenre misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Fool Me Once. Bercerita tentang seorang perempuan yang berjuang menuntut keadilan atas kasus kematian kakaknya. Dikemas dalam sebuah cerita yang menarik dan unsur plot twist yang akan memanjakan penikmat film. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah di tahun 1996, beberapa murid membuli seseorang. Anak ini mengenakan topeng dan mengikat seseorang di sebuah kursi. Lalu Shin maju di waktu sekarang. Di sebuah tempat, perempuan ini bernama Maya. Maya sedang menghadiri upacara pemakaman suaminya. Maya mengingat kejadian di mana saat pertama kali bertemu dengan suaminya. Seorang pria bernama Joe mendekati Maya di sebuah acara. Tak berselang lama Joe menikahi Maya. Hingga pada suatu hari, Joe ditembak oleh seseorang tak dikenal yang membuatnya meninggal dunia. Di sebuah tempat, Maya menemui detektif Semi. Diketahui bahwa Semi diundang datang ke sini oleh ibu Joe yang bernama Jedit. Perempuan ini adalah ibu dari Joe yang bernama Jedit. Diketahui bahwa Maya mengalami beberapa kejadian beruntun di keluarganya. Beberapa waktu yang lalu diketahui bahwa kakak perempuan Maya meninggal atas pembunuhan. Dan sekarang suaminya juga mengalami hal yang sama. Jedit meminta Maya untuk meminta bantuan karena Jedit melihat Maya dalam bahaya saat ini. Perempuan ini adalah sahabat Maya yang bernama Eva. Eva menghibur Maya untuk tegar menghadapi ini semua. Eva juga memberi hadiah ke Maya sebuah bingkai foto digital, di mana di bingkai ini ada kamera tersembunyi yang bisa Maya gunakan untuk mengawasi anaknya jika Maya tidak ada di rumah. Diketahui bahwa anak Maya bernama Lily. Di sebuah tempat, Maya menjadi instruktur menerbangkan helikopter. Pria ini adalah Shen. Diketahui bahwa Maya adalah seorang tentara militer. Perempuan ini adalah Isabel yang bertugas menjaga Lily saat Maya tidak ada di rumah. Di suatu pagi, Jedit menelpon Maya dan meminta Maya membawa Lily datang ke tempat Jedit. Maya melihat CCTV dari kamera tersembunyi yang diberikan Eva beberapa waktu lalu. Maya melihat ada seorang laki-laki datang ke rumah ini dan bermain bersama Lily. Maya mengira itu adalah teman Isabel, namun ternyata wajahnya sama seperti Joe. Lalu Maya bertanya ke Lily tentang hal ini. Namun karena Lily masih kecil, Lily belum paham apa yang dibicarakan Maya. Maya pergi ke kamar dan mencari baju Joe dan ternyata baju warna hijau Joe tidak ditemukan di lemari. Maya memberitahu rekaman CCTV yang Maya temukan. Namun Isabel memberitahu bahwa Isabel tidak melihat siapapun di rumah ini. Tiba-tiba Isabel menyemprotkan lada ke mata Maya dan melarikan diri dari rumah. Tak lama, Semi mendatangi Maya. Maya menunjukkan rekaman CCTV ke Semi, namun ternyata SD card miliknya diambil oleh Isabel. Maya mencoba memberitahu apa yang terjadi ke Semi. Namun hal ini tidak mudah untuk dipahami dan dipercayai oleh Semi. Semi mengulang kembali apa yang Maya sampaikan ke Semi beberapa waktu yang lalu. Diketahui bahwa Maya memberitahu bahwa ada dua orang bermotor menggunakan topeng mendekati Maya dan Joe. Orang ini memaksa Joe menyerahkan dompetnya. Namun Joe menolaknya. Entah dari mana asalnya mereka mengeluarkan pistol dan menembak Joe. Semi menemukan 3 peluru di tubuh Joe. Semi mengetahui bahwa Maya menyimpan senjata di rumah ini. Maya menunjukkan lemari senjatanya ke Semi. Diketahui bahwa yang bisa membuka lemari ini hanya Maya dan Joe. Semi juga melihat sebuah pistol tua di luar lemari. Maya memberitahu bahwa itu pistol non-aktif dan hanya untuk pajangan. Namun Semi memintanya untuk dilakukan penyelidikan dan uji coba. Semi pulang ke rumah. Dalam perjalanan entah apa yang terjadi dengan Semi. Semi menabrak pagar sebuah rumah dan pingsan di mobil. Saat sadar, Semi tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Lalu Maya menelpon Jedit dan menanyakan tentang Joe.
karena Maya tidak menemui jasad Joe sebelum dikubur. Yang menemui adalah ibunya. Namun Maya tidak mendapat informasi apa-apa dari Jedith. Terlihat Sammy mengirim sebuah pesan ke seseorang yang memberitahu bahwa Sammy mengalami kejadian seperti itu lagi untuk yang kesekian kalinya. Namun Sammy tidak bicara jujur ke kantor polisi saat melaporkan kecelakaannya. Pria ini adalah Gregor, seorang detektif muda yang akan menemani Sammy dalam menangani kasus. Sammy mendatangi TKP di mana Joe dibunuh malam itu. Dan Sammy memberitahu Gregor bahwa istrinya satu-satunya saksi dan pagi ini istrinya memberitahu Sammy bahwa melihat suaminya di rumah. Diketahui bahwa Maya keluar dari tentara karena sebuah insiden di mana Maya membunuh warga sipil dan informasi itu dibocorkan oleh seseorang. Maya datang ke rumah kakaknya. Pria ini adalah Eddie, suami kakaknya. Maya menitipkan Lily untuk beberapa saat karena Maya ada keperluan. Maya mendatangi rumah Isabel, namun terlihat Isabel tidak ada di rumah. Di sebuah tempat, Eddie meminta Maya untuk tidak mendekati keluarganya lagi. Eddie menjelaskan bahwa tentara yang melekat di kehidupan Maya membawa musibah bagi orang-orang terdekatnya. Gregor mengirim laporan ke Sammy tentang penyelidikan pistol milik Maya dengan peluru yang ditemukan Sammy di jasad Joe, dan ternyata cocok. Di sebuah tempat, Maya mendatangi Shane dan memberitahu Shane bahwa beberapa hari ini Maya diikuti oleh seseorang. Maya memberi Shane plat nomor mobil dan meminta Shane untuk melacaknya. Tak lama Jedith menelpon Maya dan memberitahu bahwa Isabel ada di sini dan mengadukan Maya. Maya meminta Jedith untuk menahan Isabel di sana. Maya akan segera ke sana. Sesampainya di rumah Edith, Maya berpapasan dengan Isabel yang akan pergi. Maya putar balik dan mengejar Isabel. Namun Maya kehilangan jejak Isabel di suatu tempat. Maya mendatangi Jedith dan Jedith mendapat laporan dari Isabel bahwa Maya menyerang Isabel. Maya hanya ingin berbicara dengan Isabel. Maya menjelaskan ke Jedith bahwa Maya melihat Joe di kamera rumahnya, entah bagaimana caranya. Namun Isabel mengambil rekaman SD card milik Maya yang berisi rekaman Joe. Namun Jedith menganggap Isabel berhalusinasi karena tekanan dan kehilangan. Sammy mendatangi rumah Maya. Sammy menjelaskan bahwa pistol yang tempo lalu dibawa Sammy sudah diselidiki. Dan pistol itu cocok dengan peluru yang Sammy temukan di jasad Joe. Dan pistol yang digunakan untuk membunuh Joe sama dengan pistol yang digunakan untuk membunuh Claire, yaitu kakak Maya. Di sebuah tempat, terlihat Isabel menghapus rekaman dari SD card yang dia curi dari Maya. Belum diketahui apa motif dan alasan Isabel sebenarnya. Lalu Sin mundur beberapa waktu sebelumnya. Terlihat Maya sedang berada di pangkalan militer dan Joe menelponnya. Joe memberitahu bahwa sebuah insiden terjadi ke Claire, kakak Maya. Lalu Sin kembali ke waktu utama. Sammy menjelaskan ke Maya bahwa dua pembunuhan tidak berhubungan, namun diketahui bahwa pistol yang digunakan adalah pistol yang sama. Diketahui bahwa saat insiden Claire, Maya bertugas di luar negeri. Sammy bertanya ke Maya tentang hubungan Joe dan Claire. Diketahui bahwa Joe dan Claire bekerja bersama di perusahaan milik keluarga Jedith. Di sebuah tempat, Maya menemui Eva dan menanyakan tentang kematian Claire. Maya memberitahu bahwa Sammy menyimpulkan bahwa pembunuh Joe dan Claire saling berkaitan. Namun karena Maya sering bertugas keluar, Maya tidak tahu bagaimana kehidupan mereka di rumah dan bagaimana hubungan mereka. Eva memberitahu bahwa beberapa minggu sebelum pembunuhan Claire, Eva makan bersama Claire di suatu tempat. Sebuah telepon masuk ke HP Claire dan membuat raut wajahnya berubah. Dan Eva menyadari bahwa Claire menelpon dengan HP yang berbeda dari HP utamanya. Namun Eva tidak memberitahu polisi tentang hal ini. Di sebuah restoran, Sammy bertemu dengan seorang perempuan bernama Nicole. Sammy menjelaskan bahwa Sammy pingsan lagi di mobil untuk kesekian kalinya. Dan Sammy belum tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Di sebuah tempat, Maya menyusup ke rumah Eddie setelah Eddie pergi. Maya mencari barang-barang bekas milik kakaknya. Di kantor, Sammy menyadari bahwa pengasuh anak Maya mungkin mengetahui sesuatu tentang Joe. Maya menemukan HP milik Claire. Tak lama Eddie memergoki Maya dan menanyakan apa yang Maya lakukan di sini.
Maya memberitahu Eddie bahwa Claire menerima sebuah telepon dari seseorang dengan ponsel berbeda dari yang Claire miliki. Maya meminta Eddie untuk memberitahu apa yang Eddie tahu. Eddie menjelaskan bahwa Eddie tahu Claire selingkuh dengan Joe. Di sebuah tempat, Sammy menemui Isabel dan menginterogasinya. Maya menemukan riwayat panggilan di HP milik Claire dan mulai menyelidikinya. Di rumah, anak-anak Claire menemukan barang-barang milik ibunya. Dan mereka menemukan sebuah kamera lawas yang di dalamnya ada foto milik ibunya. Namun mereka harus mencetak foto tersebut baru mereka akan tahu apa isi kamera tersebut. Maya mendatangi sebuah tempat bermain dan bertemu dengan manajer tempat ini. Diketahui bahwa Claire pernah ke sini dan Maya ingin tahu apa alasan Claire datang ke sini. Namun Maya tidak menemukan informasi apa-apa di tempat ini. Di rumah, Sammy tersadar dari pingsan dan mendapati dirinya ada di lantai saat akan makan. Shane memberi informasi mobil yang membuntuti Maya. Shane juga memberitahu Maya bahwa ada berita terbaru dari kepolisian. Di sebuah tempat, anak-anak Claire mendatangi toko kamera dan akan mencetak foto. Maya datang ke rumah Jedid untuk pembacaan wasiat Joe. Perempuan ini adalah Caroline. Laki-laki ini bernama Neil. Mereka adalah saudara Joe. Perempuan ini bernama Heather, kuasa hukum dari Joe. Heather meminta untuk penundaan pembacaan wasiat karena surat kematian resmi Joe belum dikeluarkan. Abby dan adiknya melihat foto-foto milik ibunya saat masih muda bersama seorang pria, namun bukan ayahnya. Abby juga mendapat foto ibunya hamil di tahun 2003 dan itu bukan Abby. Abby menyadari bahwa ibunya memiliki anak lain selain mereka. Caroline memberitahu Maya bahwa ada sesuatu yang janggal di keluarga besar Jedid. Caroline pernah melacak dana keluar masuk dari perusahaan tanpa nama. Namun ada yang secara rutin setiap tanggal 10 terjadi pengiriman dana, yaitu pengiriman ke detektif Sammy. Maya menanyakan hal ini ke Jedid dan Neil. Namun Jedid tidak tahu apa yang Maya bicarakan. Di rumah, Abby menyelidiki siapa laki-laki di foto yang mereka temukan. Abby menemukan sebuah alamat tempat di mana laki-laki itu berada. Maya menemui Eva dan memberitahu bahwa Maya menemukan ponsel milik Claire, namun di HP tersebut tidak ada apa-apanya. Hanya beberapa riwayat panggilan. Maya akan kembali ke tempat video game sebelum jam buka. Maya menemukan sebuah mobil merah terparkir di tempat itu. Maya memasang GPS ke mobil tersebut. Maya menemui Shane dan memberitahu bahwa Jedid membayar detektif Sammy setiap bulannya, namun Maya tidak tahu apa tujuan sebenarnya. Maya juga memberitahu bahwa saat ini Maya sedang memata-matai seseorang. Di sebuah tempat, Maya menjadi instruktur helikopter. Maya melihat mobil merah yang tempo lalu Maya temui di tempat video game. Lalu Maya mengejarnya. Maya mendarat di sebuah tempat dan menemukan mobil tersebut. Terlihat di beberapa pohon terpasang CCTV. Lalu Maya bertemu seorang pria bernama Corey. Dan ternyata Corey lah yang menelpon Claire waktu itu. Corey menjelaskan ke Maya bahwa dirinya belum lama kenal Claire. Namun Corey mengaku bahwa Corey akrab dengan Claire. Corey menjelaskan bahwa Claire bekerja di perusahaan besar yang korup, yaitu perusahaan milik keluarga Barkett. Dan Corey menegaskan bahwa Claire bekerja dengan Joe di mana mereka berdua sekarang tewas. Mereka berdua menyelidiki tentang perusahaan keluarga Barkett. Corey menyimpulkan bahwa mereka berdua menemukan rahasia besar perusahaan tersebut. Dan itulah alasan kenapa mereka berdua tewas. Sebelum Claire meninggal, Claire menghubungi Corey. Claire menemukan informasi bahwa keluarga Barkett membayar seorang pria bernama Tommy selama 26 tahun. Corey juga memberitahu Maya bahwa Joe menghubungi Corey sebelum kematiannya. Corey menegaskan ke Maya bahwa Corey menginginkan keadilan untuk Claire dan Joe. Maya mendatangi sebuah tempat di mana Tommy berada. Namun Maya tidak menemukannya. Abby mendatangi sebuah tempat bernama Bimba dan bertemu dengan pemilik Bimba. Pria ini memberi sebuah lokasi ke Abby dan meminta Abby untuk menemuinya di sana. Di tempat latihan, Maya memberitahu Shane bahwa keluarga Barkett membayar seorang pria bernama Tommy sebanyak 6.000 pound setiap bulannya. Maya masih menyelidiki untuk apa uang sebanyak itu dan apa tujuan Barkett. Maya meminta bantuan Shane untuk menyelidiki pria bernama Tommy. Di kantor, Gregor mencari informasi kecelakaan yang dialami Sammy. Gregor menemukan lokasi kecelakaan Sammy
Dan di tempat kejadian itu ada CCTV. Tak lama Sammy datang dan memberi Gregor rekaman CCTV di mana motor yang menyerang Joe terlihat. Sammy menemukan alamat pemilik motor tersebut. Sammy mendatangi rumah seorang pria bernama Philip. Di rumah, Caroline melihat Judith pergi dari kamarnya. Lalu Caroline masuk ke sebuah kamar. Caroline menemukan baju yang dipakai oleh Joe. Pagi harinya, Maya mendapati Lily tidak ada di kamar. Maya mengambil pistol dan mencari Lily. Di ruang tamu, ternyata Shane sedang menggendong Lily. Shane memberitahu bahwa Lily menangis dan Shane sudah mengetuk pintu. Namun Maya tidak mendengarnya. Maya menceritakan ke Shane bahwa Maya sering bermimpi buruk tentang peperangan di masa lalunya. Shane memberi informasi tentang pria bernama Tommy yang Shane selidiki. Dan Tommy merupakan seorang pelaut dan seorang kapten kapal di mana Andre Barkett tewas dalam insiden beberapa tahun yang lalu. Andre Barkett adalah adik dari Joe. Dinyatakan bunuh diri melompat dari atas kapal. Namun beberapa waktu yang lalu Joe memberitahu Maya bahwa Andre bukan bunuh diri, namun dibunuh oleh seseorang. Tommy lah yang menyatakan Andre bunuh diri ke polisi. Maya menyangka keluarga Barkett membayar Tommy untuk menutup mulut. Maya menceritakan ke Shane bahwa beberapa waktu yang lalu Maya melihat Joe di CCTV dan Joe mengenakan kemeja hijau yang Maya belikan. Saat Maya mencari kemeja di lemari, kemeja itu juga menghilang. Shane mencoba membuat analisa dan menyatakan bahwa Joe masih hidup dan kematiannya hanya dipalsukan. Namun apa tujuan Joe melakukan itu? Karena Joe merupakan keluarga kaya raya yang tidak membutuhkan harta. Jika asuransi alasannya, maka tidak masuk akal. Namun Maya meyakini bahwa Maya menyaksikan sendiri Joe tertembak. Dan Maya yang memeluk Joe sesaat setelah tertembak. Abby mendatangi sebuah tempat. Laki-laki ini bernama Alex. 20 tahun yang lalu Claire jalan-jalan ke Perancis dengan saudaranya. Dan mereka bertemu di sebuah bar. Lalu mereka menjalin hubungan asmara. Hingga pada akhirnya mereka harus berpisah dan Claire memutuskan hubungan tersebut. Dan sejak saat itu Claire tidak pernah menghubungi Alex. Abby menunjukkan foto Claire hamil di tahun 2003 sebelum dengan Eddie. Namun Alex tidak mengetahui hal itu. Di kantor, Sammy dan Gregor menginterogasi Philip yang didampingi pengacaranya. Philip menyatakan bahwa motornya dicuri beberapa waktu yang lalu sebelum insiden pembunuhan Joe. Sammy mendapat foto anak Philip dengan motor tersebut. Di sisi lain, Gregor mendapat rekaman CCTV di mana Sammy mengalami kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Dan Gregor menyadari Sammy berbohong tentang kecelakaannya. Sammy menyadari mobil milik Philip disponsori oleh keluarga Barkett. Lalu di taman, Maya bertemu Abby dan Daniel. Abby bertanya ke Maya apakah dulu Maya bersama Claire pergi liburan ke Perancis dan Claire memiliki pacar bernama Alex. Sebelum pembicaraan berlanjut, Eddie datang menghampiri Maya. Maya menceritakan tentang masalah yang Maya hadapi saat rekaman pertempurannya dirilis dan orang yang membocorkan rekaman tersebut bernama Corey. Namun Corey mengaku bahwa Corey tidak merilis rekaman audio tersebut karena Claire meminta Corey untuk tidak melakukan itu. Namun Corey meminta imbalan, yaitu Claire harus membantu Corey mencari rahasia kotor keluarga Barkett. Maya masih belum yakin apakah kematian Claire berhubungan dengan keluarga Barkett atau tidak. Namun saat ini Maya masih menyelidikinya. Di sebuah tempat Sammy mengikuti Philip. Sammy melihat foto di mana tahun 2001 Philip pernah berfoto bersama Joe. Namun tiba-tiba Sammy penyakitnya kambuh dan tersungkur di tanah. Maya bertemu dengan seorang laki-laki bernama Dr. Wu untuk melakukan konseling. Namun tak lama istri Tommy menelpon dan meminta Maya untuk menemuinya karena ada sesuatu yang harus Maya lihat. Di rumah, Abby dan Daniel menemukan surat hasil tes DNA milik ibunya. Abby menduga bahwa bayi ibunya diadopsi oleh orang lain. Lalu Maya menemui istri Tommy. Istrinya menemukan berkas transfer bank dari keluarga Barkett yang selama ini istrinya tidak ketahui. Maya menegaskan ke istri Tommy bahwa Tommy menerima suap. Namun Maya belum memastikan apa yang Tommy sembunyikan. Maya meminta istri Tommy untuk mempertemukan Maya dengan Tommy. Namun istrinya bilang bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan Tommy.
Tommy sudah menghilang selama 6 minggu. Maya pergi ke rumah Jedid dan menanyakan apa yang disembunyikan Jedid dan kenapa membayar Tommy selama 20 tahun. Namun Jedid bilang bahwa Jedid tidak tahu siapa Tommy. Maya memaksa Jedid untuk menceritakan kronologi kematian Andre. Jedid bilang bahwa di kapal ada pesta dan anak-anaknya berkumpul merayakan pesta tersebut. Andre terlalu banyak minum hingga mabuk dan terjatuh ke laut. Namun Maya tidak mempercayai hal itu karena Joe pernah bilang ke Maya bahwa Andre dibunuh. Jedid menegaskan ke Maya untuk tidak berbuat kesalahan kepada keluarga Barkett. Maya menemui Cory dan memberitahu informasi tentang Tommy. Cory menjelaskan ke Maya bahwa kemungkinan kita akan menjadi target berikutnya. Tommy menghilang dan Joe dibunuh. Cory menegaskan semua orang yang menyelidikinya terbunuh. Abby menemui Maya dan memberitahu Maya bahwa Abby sudah bertemu dengan mantan kekasih ibunya. Dan Abby menemukan foto Claire hamil sebelum mereka. Abby hanya ingin tahu di mana anak itu berada. Maya memberitahu bahwa Abby dan Daniel punya kakak tiri yang usianya sekarang 19 tahun. Di rumah, terlihat seseorang memasang GPS ke mobil milik Maya yang membuat alarm mobil tersebut berbunyi. Namun Maya tidak menyadari hal itu. Dan yang memasang GPS adalah Shane. Eva mendatangi rumah Maya dan memberitahu Maya bahwa Robbie mengawasinya dengan bingkai foto yang dulu pernah Eva berikan ke Maya. Eva menjelaskan ke Maya bahwa Eva mendapat email yang menunjukkan foto Eva sedang berduaan dengan seorang pria kenalannya dan terekam di CCTV bingkai rumahnya. Eva menyadari bahwa seseorang meretas kamera tersembunyi miliknya. Dan Eva menduga bahwa itu adalah ulah Robbie, mantan suaminya. Maya juga menjelaskan bahwa kamera tersembunyi miliknya menangkap Joe. Tak lama, Shane datang ke rumah Maya untuk menyelidiki tentang kamera yang Maya miliki. Lalu Sammy mendatangi Maya. Sammy memberinya sebuah foto dan menanyakan tentang keluarga Barkett yang menyponsori tim sepak bola lokal di mana Philip adalah pelatihnya. Maya menjelaskan bahwa Joe menjadi sponsor di tim tersebut atas nama keluarga Barkett. Di sebuah tempat, Abby menemui seseorang yang merupakan kakak tirinya. Dan ternyata kakak tiri Abby bernama Lois dan Abby sudah lama mengenalnya. Lalu Abby menelpon Maya di mana Maya sedang berada di rumah Jedid. Abby memberitahu Maya bahwa Abby sudah menemukan anak Claire yang lain yang bernama Lois. Abby memberitahu bahwa Claire memiliki sebuah kegiatan aneh. Lois bilang bahwa Claire sering mengajaknya ke sekolahan mewah dan berpura-pura untuk masuk ke sana. Bicara dengan kepala sekolah, dan keesokan harinya Claire dibunuh. Lois tidak ingat nama sekolahnya. Yang Lois ingat nama sekolahnya berawalan huruf F. Maya melihat Caroline dan mengejarnya. Lalu Maya menemukan sebuah lemari berisi foto-foto anak-anak Jedid. Dan Maya menemukan sebuah penghargaan dari sekolahan bernama Franklin Biddle. Lalu Maya menitipkan Lily ke Jedid. Maya pergi ke suatu tempat. Di sebuah tempat dokter menjelaskan ke Sammy bahwa dari hasil pemeriksaan Sammy mengalami kerusakan pada bagian otaknya dan dokter mengkhawatirkan akan semakin memburuk. Dan ada beberapa identifikasi yang belum diketahui oleh dokter. Maya mendatangi sekolahan Franklin. Maya mendatangi kantor kepala sekolah namun tidak menemukan ada orang di ruangan ini. Maya juga menemukan foto keluarga Barkett di ruang kepala sekolah. Tak lama seorang pria bernama Lockwood datang. Lockwood adalah kepala sekolah. Maya menanyakan tentang apa yang dilakukan Claire ke sini beberapa waktu yang lalu. Claire datang ke sini awalnya pura-pura ingin mendaftarkan anaknya. Lalu Claire bertanya tentang mantan murid sekolah ini yang bernama Theo. Diketahui bahwa Theo meninggal saat masih bersekolah di sini lebih dari 25 tahun yang lalu. Dan Theo adalah salah satu teman Joe. Maya menanyakan bagaimana Theo meninggal. Theo meninggal karena keracunan alkohol. Saat perayaan kemenangan sepak bola, beberapa murid berpesta dan Theo dipaksa minum sampai tidak sadarkan diri. Keesokan paginya Theo ditemukan tewas di sebuah tempat dan berselang 6 minggu kemudian Andre Barkett meninggal. Dan diketahui Theo dan Andre adalah sahabat. Lalu Maya mendapat informasi laki-laki yang naik kapal bersama Andre, seorang pemuda bernama Christopher dan beberapa teman dari tim sepak bola sekolah. Lalu Maya menemui orang tua Theo. Diketahui bahwa ayah Theo bernama Jevi
adalah tukang kebun dan Lockwood merupakan salah satu bosnya. Theo bisa masuk ke sekolahan itu karena ide Lockwood. Lockwood memasukkan Theo ke daftar beasiswa untuk Theo. Hingga sebuah insiden terjadi pada Theo. Ibunya meyakini bahwa Theo tidak minum minuman keras. Theo adalah anak yang baik, namun polisi tidak ada yang mempercayai ucapan ibunya. Jeffy juga memiliki pemikiran lain dengan kematian Theo. Pasti ada sebuah alasan. Ibu Theo menyadari saat pemakaman Theo dirinya melihat anak-anak muda dari kalangan keluarga kaya raya terlihat saling melindungi. Lalu tak lama, ibunya mendengar kabar Andre tewas di kapal. Namun ibunya tidak yakin bahwa Andre melakukan bunuh diri. Theo sangat dekat dengan Andre dan sangat tahu siapa Andre. Tidak mungkin Andre melakukan hal seperti itu. Maya menyadari bahwa semua kematian ini saling berhubungan. Lalu Maya menemui Cory. Cory menjelaskan bahwa Tommy benar-benar menghilang. Cory mencoba melacak namun tidak ditemukan keberadaannya. Namun sebulan yang lalu Tommy gagal melakukan pembayaran untuk ruang penyimpanan yang Tommy sewa. Di sisi lain, Sammy mendatangi sebuah tempat. Eddie mendatangi Alex dan memberitahu bahwa Abby pergi bersama anak Alex. Namun Alex tidak tahu bahwa Alex memiliki anak. Alex menjelaskan bahwa Alex tidak tahu bahwa Claire mengandung anaknya waktu itu karena Claire meninggalkannya. Tak lama Abby menelpon Eddie dan memberitahunya bahwa Abby sudah di rumah dan meminta ayahnya untuk tidak marah kepadanya. Sammy akan melompat dari jembatan dan Nicole menghentikannya. Sammy memberitahu bahwa kondisinya semakin memburuk. Maya dan Cory mendatangi gudang penyimpanan milik Tommy. Cory memberitahu Maya bahwa Claire mengetahui sebuah rahasia tentang kriminalitas di seluruh divisi farmasi milik keluarga Barkett. Joe, Jedid, Neil, dan semua keluarga Barkett pasti mengetahui hal itu. Seorang anak menjadi korban di India. Anak itu mengalami infeksi dan demam. Lalu diberi antibiotik dari perusahaan Barkett. Namun antibiotiknya tidak bekerja dan semuanya terlambat. Ada lebih banyak kematian yang tidak terungkap. Masalah kecanduan, efek samping yang buruk dari obat yang diproduksi perusahaan Barkett. Namun keluarga Barkett bersembunyi di balik uang dan pengacara untuk menutupi semua kasusnya. Namun Claire tahu lebih dari itu. Di sisi lain terlihat Philip berada di dalam mobil menelpon seseorang. Eddie juga terlihat membongkar barang-barang milik Claire. Maya dan Cory menemukan sebuah lemari pendingin di mana di dalamnya terdapat mayat Tommy. Gregor menelpon Sammy dan memberitahu bahwa Maya menemukan mayat. Di TKP mayat menemui Sammy dan menanyakan kenapa Sammy mendapat uang dari Jedid setiap bulannya. Lalu Sammy mengajak Maya ke rumahnya untuk menunjukkan sesuatu. Sammy menegaskan ke Maya bahwa Sammy tidak pernah menerima uang dari Jedid. Maya menemui Eddie dan memberitahu bahwa Tommy adalah seorang pria yang dilacak oleh Claire dan saat ini mati terbunuh dan dimasukkan ke dalam sebuah mesin pendingin. Maya belum tahu tentang hubungan rentetan kejadian ini dan apa hubungannya dengan masa kecil Joe dan Andre. Maya bertanya ke Eddie tentang seorang pria bernama Christopher. Eddie belum pernah melihat Christopher. Namun Eddie tahu tempat di mana Christopher berfoto. Tempat itu bernama Cremont Place, sebuah tempat dengan pemandangan indah di tengah kota. Di kantor, bos Gregor memberitahu bahwa dulu tunangan pertama Sammy terbunuh. Mereka sama-sama polisi. Sammy tidak bisa melupakan hal itu dan mulai mengkonsumsi minuman keras dan menyalahkan diri sendiri atas kejadian itu. Maya menerobos masuk ke Cremont Place. Maya mendatangi kamar Christopher, namun seseorang bilang bahwa Christopher tidak terlihat semenjak pesta malam itu. Di rumah, Maya mendapat telepon dari Caroline dan memberitahu Maya bahwa Caroline melihat Joe. Eddie memanggil Lois datang ke rumah untuk bertemu Abby dan Daniel. Di kantor, Gregor menemukan rekaman CCTV dan terlihat Maya dengan seorang laki-laki di mobilnya menuju tempat penyimpanan Tommy. Namun Maya memberitahu Sammy bahwa Maya sendirian ke tempat itu. Lalu Sammy menghampiri Maya dan menanyakan dengan siapa Maya malam itu datang ke tempat Tommy. Sammy membawa Maya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Menurut kesaksian Maya, Maya baru pertama kali melihat Tommy di tempat itu. Namun Gregor menemukan DNA Tommy di mobil Maya saat pemeriksaan. Maya memberitahu bahwa pria yang ada di mobil itu adalah Cory. Maya sedang menyelidiki apa sebenarnya penyebab kematian kakaknya, yang Maya anggap saling berhubungan dengan kematian suaminya. Lalu Maya bertemu dengan Shane.
Shane memberitahu bahwa Christopher ditilang polisi beberapa waktu yang lalu karena mabuk. Dan itu bukan pertama kalinya Christopher dihadang oleh polisi. Namun anehnya, Christopher tidak pernah dipenjarakan oleh kepolisian. Di kantor, Sammy mendapat informasi bahwa peluru yang ditemukan di jasad Claire diketahui dikeluarkan oleh polisi militer yang bertugas. Dan Sammy menduga adalah Shane. Tak lama semua komputer di kantor polisi diretas yang membuat seluruh sistem mati. Sammy menyimpulkan ini adalah ulah Cory. Cory tahu bahwa polisi mengincar Cory. Lalu Maya menemui Jedith. Maya menanyakan ke Jedith tempat rehabilitasi untuk menjaga kerahasiaan orang-orang kaya. Lalu Jedith memberinya alamat. Maya juga memberitahu Jedith bahwa Maya mencari seseorang bernama Christopher yang merupakan teman sekolah Andre dan Joe. Di mobil Maya ditelepon oleh Shane. Namun Maya tidak bisa bertemu dengan Shane sekarang. Maya bertemu Christopher dan menanyakan apa yang Christopher tahu tentang kejadian di atas kapal saat Andre meninggal. Christopher memberitahu Maya bahwa Joe yang membunuh Andre. Kejadian ini bermula saat Theo masuk ke sekolahan, di mana Theo adalah anak berprestasi dan handal di semua bidang. Theo merupakan sebuah ancaman untuk Joe, karena Joe benci semua orang yang lebih baik darinya. Malam itu Joe dan kawan-kawan merayakan kemenangan. Mereka memakai topeng dan mendatangi kamar Theo. Joe, Christopher, Andre, William, dan Ian membawa Theo ke sebuah tempat. Joe mengikat Theo ke sebuah kursi dengan ikatan yang sangat kuat. Lalu Joe mengambil corong dari dapur dan memaksa Theo meminum minuman keras. Theo mengalami kejang, namun Joe terus menuangkan minuman ke mulut Theo. Joe meminta semua temannya untuk sepakat tidak memberitahu siapapun apapun yang terjadi. Lalu beberapa minggu kemudian mereka berlima naik kapal untuk pesta. Andre mengaku bahwa dari kejadian itu Andre tidak bisa tidur dan tidak nafsu makan. Andre ingin mengakui kejadian itu. Malam hari Andre naik ke atas dek kapal untuk menyendiri. Lalu tak lama Joe mengikutinya dan mendorong Andre ke laut. Christopher menceritakan ini semua karena mengetahui Joe sudah mati dan Christopher merasa aman untuk bercerita. Di sebuah tempat Sammy berhasil menemukan tempat persembunyian Cory. Cory melarikan diri dari tempat itu, namun Sammy berhasil menangkap Cory. Maya mendapat telepon dari Shane yang memberitahunya bahwa Sammy tahu tentang Shane menguji peluru pistol milik Maya. Satu pistol membunuh Joe dan Claire. Lalu Maya menemui Shane. Maya mengingat kejadian yang membuat Maya trauma. Di sebuah tempat, Maya mendekati pasukan yang terluka. Maya melihat sebuah mobil sipil mendekati tentara yang terluka. Maya mematikan saluran komunikasi dari pimpinan. Pimpinan Maya meyakini satu dari beberapa penumpang mobil tersebut adalah warga sipil, dan pimpinan tidak memberi izin Maya untuk menembak. Namun Maya memutuskan untuk menembak mobil tersebut. Dan ternyata semua orang di dalam mobil itu adalah warga sipil tidak bersenjata yang tidak sengaja melewati area tersebut. Di kantor polisi Cory diinterogasi. Cory memberitahu Sammy bahwa Tommy adalah kapten kapal di mana Andre mati. Dan Tommy mendapat bayaran dari keluarga Barkett selama puluhan tahun. Dan itu tidak normal. Cory hanya memberitahu Maya hal ini. Namun Sammy tidak mempercayai apa yang Cory katakan. Maya mendapati bahwa mobil Lucas bergerak dari tempat Jedith. Beberapa waktu yang lalu, Maya menaruh sebuah pelacak di mobil Lucas. Shane menyadari bahwa Maya pergi dari tempatnya. Cory menjelaskan bahwa Claire mengetahui rahasia tentang Lambur Pharma milik keluarga Barkett, di mana farmasi tersebut membuat obat yang mengandung efek samping berkelanjutan. Perusahaan itu mendistribusikan obat yang berbahaya ke seluruh dunia. Beberapa orang mengalami efek yang aneh, halusinasi, bahkan beberapa orang mencoba bunuh diri. Dan sebab itulah Claire dibunuh. Sammy menyadari bahwa penyakit yang dia alami selama ini adalah efek samping dari obat yang selama ini dia konsumsi. Dan obat itu berasal dari farma milik keluarga Barkett. Dan ternyata selama ini Sammy berbicara sendiri dengan seseorang bernama Nicole. Dan Nicole hanyalah halusinasi yang diciptakan oleh Sammy akibat efek dari obat yang dikonsumsinya. Nicole adalah tunangan Sammy yang terbunuh beberapa tahun yang lalu. Maya mendatangi tempat di mana Lucas berada.
Lalu Maya menelpon Eddie dan meminta Eddie untuk menjemputnya. Sammy dan Gregor mendatangi sebuah tempat dan mengejar anak dari Philip yang bernama PJ. PJ mengaku bahwa PJ ada di lokasi kejadian saat Joe ditembak. PJ juga jatuh dari motor dan menelpon ayahnya untuk meminta bantuan. Namun PJ mengaku tidak membunuh Joe. PJ juga tidak mengenal orang yang ada di motor satunya. Dia hanya mengenal panggilannya dan sering dipanggil Rambo. Penyakit Sammy kambuh di waktu dan di tempat yang tidak tepat. PJ akan menolong Sammy, namun malah PJ jatuh dari ketinggian. Karena hal ini Sammy diskors dan diberhentikan dari pekerjaan karena dianggap Sammy tidak sehat untuk melakukan pekerjaan. Gregor memberitahu Sammy bahwa PJ terluka, namun dia selamat. Gregor bertanya ke Sammy, apakah Sammy mendapat informasi dari PJ sebelum jatuh. Namun Sammy tidak memberitahukan ke Gregor. Sammy memberitahu bahwa Corey membunuh Tommy. Dan Sammy memberitahu Gregor bahwa penyakit Sammy adalah efek dari obat yang diselidiki oleh Corey, yaitu obat dari farmasi milik keluarga Barkett. Gregor meminta Sammy untuk berhenti mengkonsumsi obat ini. Namun Sammy menjelaskan bahwa semuanya sudah terlambat. Maya mendatangi sebuah tempat. Sammy juga mengawasi seorang pria bernama Rambo. Maya melihat Lucas dengan Isabel bertemu. Maya mendekati mereka dan menyergapnya. Maya menemukan kemeja Joe di tas Isabel. Isabel mengaku bahwa Isabel memalsukan video di mana Lucas menyamar menjadi Joe dan dipadukan dengan video asli Joe di saat pernikahan Joe dengan Maya. Dan Lucas menegaskan bahwa Jedith mengira Maya berbohong tentang kematian Joe. Mereka berdua dibayar untuk membantu Jedith membuat Maya bingung. Tak lama Shane mendatangi Maya dan Eddie bilang bahwa Maya butuh bantuan. Sammy menangkap Rambo, namun Rambo mengatakan bahwa bukan Rambo yang membunuh Joe. Namun Rambo tahu siapa pelakunya. Maya menjelaskan ke Shane bahwa Maya dijebak Jedith dan membuat Maya meyakini bahwa Joe masih hidup. Jedith mengira Maya berbahaya. Shane menjelaskan ke Maya bahwa Claire dan Joe mati dengan pistol yang sama. Maya meminta Shane untuk menguji peluru pistolnya, namun Maya tidak memberitahu Shane dari mana Maya mendapatkannya. Maya menjelaskan bahwa yang membunuh Joe adalah Maya. Maya mencurigai Joe. Joe membunuh Claire karena Claire tahu kebenaran keluarga Barkett. Awalnya Maya tidak mempercayai hal itu, namun itulah kebenarannya. Lalu Shane mundur 4 bulan sebelumnya. Di rumah Claire dihampiri pria bertopeng dan dibunuh olehnya. Dan pria itu adalah Joe. Di hari pemakaman Claire, Maya menyadari ada yang aneh dari sikap Joe. Joe seperti sudah siap menghadapi situasi ini. Maya mendapati pistol yang Maya simpan terdapat bekas sarung tangan. Dan Maya mengingat di mana Joe meminta izin ke Maya untuk mengakses lemari senjata milik Maya. Lalu Maya menemui Shane dan meminta Shane menguji peluru pistol miliknya dengan peluru yang ditemukan di mayat Claire. Hingga pada suatu hari Maya menelpon Joe dan Maya memberitahu bahwa Maya tahu apa yang diperbuat oleh Joe. Maya meminta Joe menemui Maya di taman agar Lily tidak mengetahui hal ini. Maya menukar tempat pistol milik Maya dengan pistol non-aktif miliknya. Lalu Maya menemui Joe di taman. Maya bertanya ke Joe kenapa Joe membunuh Claire. Dan ternyata benar Joe mengambil pistol milik Maya yang sudah ditukar. Joe berniat membunuh Maya, namun pistolnya macet. Lalu Maya menembak Joe sebanyak 2 kali agar terlihat seperti perampokan. Lalu Maya membaluri tubuhnya dengan darah Joe. Dan tak lama ada 2 motor melewati tempat itu. Maya memberikan laporan ke polisi untuk memperlambat penyelidikan. Dan ternyata pemotor yang melewati tempat itu melihat apa yang diperbuat Maya. Shane membawa Isabel dan Lucas, menurunkannya di tengah jalan. Sammy menelpon Gregor dan memberitahu bahwa pembunuh Joe adalah Maya dan meminta Gregor untuk melacak keberadaan Maya. Gregor menemukan lokasi Maya di dekat penitipan anak. Namun Sammy menemukan Eddie yang menjemput Lily. Maya meminta Eddie untuk menjemput anaknya dan bertukar mobil. Lalu Eddie memberitahu Sammy bahwa mobil Eddie ada GPS dan sekarang Maya berada di rumah. Maya mengingat Sammy menemukan DNA milik Tommy di mobil milik Maya dan Maya menyadari bahwa Joe pernah menggunakan mobil milik Maya. Dan Maya meyakini bahwa Joe yang membunuh Tommy. Maya meninggalkan surat untuk Lily dan pergi dari rumah. Namun Sammy menangkap Maya dan memborgolnya.
Maya meminta Semi untuk percaya padanya. Maya akan menjelaskan semuanya setelah semuanya berakhir. Di sebuah tempat, keluarga Jedid sedang mengadakan rapat besar keluarga Barket dan dihadiri oleh beberapa investor besar dari beberapa negara. Nel menjelaskan tentang inovasi obat yang dikembangkan oleh farmasi keluarga Barket. Maya mendatangi rumah Barket dan Semi mendatangi tempat Cory. Semi meminta bantuan Cory untuk membantu Maya. Setelah para tamu meninggalkan rumah Barket, Maya mendatangi Jedid. Maya menjelaskan bahwa Maya sudah mengetahui semua kebenarannya. Jedid menginginkan Maya terlihat gila. Isabel dan Lukas juga dibayar oleh Jedid untuk membantu Jedid, dan Jedid mengatur rencana dengan kamera bingkai foto agar Maya melihat Joe dan meyakini bahwa Joe masih hidup. Caroline juga membohongi Maya, ternyata informasi Semi yang disuap adalah berita bohong. Maya menegaskan bahwa Joe membunuh Claire dan Jedid tahu akan hal itu. Claire tahu Jedid memalsukan penelitian dan memproduksi obat berbahaya dan mendistribusikan ke berbagai negara, membuat orang-orang sakit dan kecanduan dengan obatnya. Dan Joe mengetahui Claire menyelidiki hal tersebut, lalu Joe membunuhnya. Caroline dan Nell kaget mendengar hal ini. Jedid memberitahu Caroline bahwa Joe panik karena Claire tidak mau berhenti menyelidiki hal ini. Jedid menegaskan ke Maya bahwa Claire yang memulai hal ini. Claire yang menyerang keluarga Barket terlebih dahulu. Maya menegaskan ke Nell bahwa Joe membunuh orang, bukan hanya Claire. Christopher memberitahu Maya apa yang dilakukan Joe. Joe telah membunuh Theo. Joe juga membunuh Tommy, dan Joe juga membunuh adiknya sendiri, yaitu Andre. Itu yang ditemukan oleh Claire. Maka dari itu Joe membunuh Claire, dan Maya menegaskan bahwa Maya membunuh Joe. Jedid menawarkan Maya kesepakatan untuk tidak saling mengusik kehidupan masing-masing lagi, dan Jedid akan menyalahkan Joe atas semuanya. Di sisi lain terlihat Nell mengambil pistol milik Maya di atas meja. Nell menodongkan pistol ke Maya. Nell menembak Maya beberapa kali, dan Jedid menyadari bahwa kejadian di ruangan ini terekam kamera bingkai milik Maya. Cory dan Semi melihat dan merekam semua kejadian tersebut dan disiarkan secara live oleh Cory. Seluruh media sosial dipenuhi berita tentang kejahatan keluarga Barket. Semi memberitahu Cory bahwa seharusnya Semi ikut dengan Maya. Namun Cory menjelaskan bahwa Maya sudah merencanakan ini semua. Maya pasti punya sebuah alasan. Lalu scene maju 18 tahun kemudian. Semi mendatangi rumah sakit dan bertemu Eddie. Diketahui bahwa Semi sudah memiliki anak dan sudah beranjak dewasa. Abby memiliki 2 anak dan Lily saat ini sedang melahirkan anak pertamanya. Eddie mengingat surat yang ditinggalkan Maya untuk Eddie, di mana Maya meminta Eddie untuk mendampingi Lily tumbuh dewasa. Semi juga mengingat di mana Semi menangkap Maya waktu itu. Dan Maya menegaskan ke Semi bahwa tidak masalah jika Maya ditangkap. Namun Maya hanya ingin dunia tahu perbuatan keji dari keluarga Barket. Dan Semi juga mengaku ke Maya bahwa penyakit yang diderita Semi selama ini adalah efek samping dari obat yang diproduksi oleh Barket. Di akhir cerita terlihat Lily sudah tumbuh dewasa dan baru melahirkan anak pertamanya. Dan Lily menamai anaknya Maya seperti nama ibunya. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti film ini. Maya adalah seorang tentara militer, di mana Maya memiliki kesalahan fatal dalam misinya, yaitu membunuh warga sipil dalam tugasnya. Namun informasi itu ditutupi oleh rekan-rekannya. Lalu Maya kenal dengan seorang pria bernama Joe dan menikah dengannya. Diketahui bahwa Joe merupakan keturunan dari keluarga yang sangat kaya raya dan menguasai berbagai jenis bidang bisnis di berbagai negara. Setelah beberapa waktu menjalani kehidupan rumah tangga, Maya mengetahui sisi gelap Joe dan perbuatan Joe yang membawa Maya mendapati fakta bahwa Joe adalah pelaku pembunuhan kakaknya, di mana kakaknya menyelidiki kejanggalan keluarga Barket. Maya membalas perbuatan Joe ke Claire dan Maya membunuh Joe. Untuk menutupi apa yang dilakukan Maya, Maya mereka ulang kejadian di mana Joe terbunuh dan Maya mulai mencari penyebab kematian Claire. Maya mendapati fakta bahwa Jedid menjadi dalang atas semua kejahatan yang diperbuat keluarga Barket. Bukan hanya Claire, namun sudah banyak korban akibat perbuatan keluarga Barket. Di sisi lain polisi mulai mengetahui fakta yang terjadi. Di akhir cerita Maya menjebak keluarga Jedid dan menayangkan kejadian di rumah Jedid secara online.
dan ditonton oleh semua orang dari segala penjuru dunia, di mana semua kejahatan Barker terungkap dan Maya dibunuh oleh keluarga Barker di tempat itu. Keluarga Jedid semuanya ditangkap polisi dan kekayaan Jedid semuanya disita oleh pihak kepolisian. Di akhir cerita terlihat Sammy, Eddie bersama Shane masih menjalin hubungan pertemanan dan mereka melihat anak-anak mereka tumbuh dewasa menjadi orang tua dan Lily diasuh Eddie hingga Lily memiliki keluarga sendiri. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.